Tuhan Yesus setelah dia berkhotbah di bukit. Jadi ia memperlengkapi semua para murid-muridnya untuk hidup, untuk tahu apa yang menjadi fondasi kehidupan mereka yang sesungguhnya, yang sebenarnya, karena sebentar lagi dia akan naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27 ini merupakan sebuah gambaran bagi kita sebagai umat percaya atau orang-orang Kristen. Bisa kita katakan bahwa kita bisa bagaimana kita membangun fondasi kehidupan kita yang sesungguhnya itu. Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, tidak hanya start dengan mendengar, tapi juga melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan jangan hanya sekedar menjadi pendengar saja, tapi jadilah sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita secara ringkas, secara bersama-sama belajar pada pagi hari ini. Slide selanjutnya. Oke, apa yang harus kita lakukan dalam membangun fondasi kehidupan yang kokoh? Seperti yang kita katakan tadi, bahwa menjadi pendengar dan menjadi juga pelaku firman Tuhan. Yang dia katakan dalam Roma pasal 10 ayat 17, satu orang bisa membacanya bagi kita. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Baik, terima kasih. Itulah yang dia katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran tentang apa? Pendengaran tentang firman Kristus. Dan sebaliknya, setelah kita mendengar, mari kita melakukan firman Tuhan itu. Seperti yang dia katakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Yang dia katakan di situ, jadilah sebagai pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini di ayat di pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27, Tuhan Yesus memberikan perbandingan antara orang yang bodoh dan orang yang bijaksana. Apa perbandingan yang dia kasih di ayat ini, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Katanya di sini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Di sini ada dua orang. Ada orang yang mendengar perkataan Tuhan dan ada juga yang melakukannya. Yang satu, orang yang mendengar seperti orang yang bodoh, yang hanya mendengar saja tapi tidak melakukan. Apa ibaratnya, apa perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus pada saat ini? Yaitu orang yang mendengar dan yang melakukan itu adalah sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, orang yang tidak mendengar, orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Tentu Bapak Ibu, dalam suatu bangunan, supaya bangunan itu menjadi kokoh, maka kita harus memikirkan bagaimana kita mendirikan, di mana kita mendirikan fondasinya. Tentu kita membangun rumah ketika kita ada rencana, karena itu harus diawali dengan sebuah perencanaan. Kita mau membangun sebuah rumah untuk kita ditinggali, karena itu seumur hidup kita tinggal di rumah itu. Kita harus memikirkan fondasinya kuat atau tidak. Tidak mungkin kita mendirikan rumah di atas pasir. Tetapi kita akan mendirikan rumah di atas batu supaya rumah itu menjadi kokoh. Kita bangun dulu yang menjadi dasarnya supaya rumah itu berdiri kokoh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku. Perkataan yang dia maksud di sini, kalau saya sudah mencari bahasa aslinya, perkataan yang digunakan adalah logos. Logos itu bahasa Yunani, artinya firman. Jadi perkataan yang dimaksud ini adalah firman Tuhan, logos, yaitu perkataan. Tetapi setiap orang yang mendengar firmanku atau perkataanku ini, jadi ia sama dengan orang yang bijaksana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengar, yaitu dia juga menggunakan words mind, perkataanku, logos, yaitu perkataanku. Jadi perkataan
Tuhan Yesus yang dia sampaikan kepada murid-muridnya, yaitu orang yang mendengar perkataan Tuhan. Tolong slide selanjutnya. Membangun kehidupan yang kokoh. Selanjutnya, 3 kebenaran bagaimana membangun fondasi kehidupan yang kokoh, tahan uji, dan dalam menghadapi berbagai badai kehidupan. Yang pertama, Bapak Ibu, membangun kehidupan yang kokoh terjadi karena kita mau menaati firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24. Orang yang mendengar dan orang yang melakukannya bukan hanya stuck dalam mendengar saja, tapi ia juga melakukan firman Tuhan itu akan kehidupannya akan menjadi kokoh. Firman Tuhan itu hidup, dia menghidupkan, dia tahu bahwa fondasi kehidupannya itu adalah dasarnya adalah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak dampak-dampak yang terjadi ketika fondasi kehidupan kita itu, ketika hidup kita itu menjauh daripada firman Tuhan. Bisa aja ketika kita menghadapi masalah kita, pasti kita bisa menyerah. Tidak tahu kita harus bersandar kepada siapa, tidak tahu kita apa yang menjadi fondasi kita. Yang dia katakan di sini, ia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ternyata di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 ini sampai dengan ayat yang ke-27, ia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ternyata batu yang dimaksud di sini bukan seperti batu-batu yang digunakan untuk bangunan-bangunan. Setelah saya mencari bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, jadi batu yang dia maksud di sini adalah dalam bahasa Yunani-nya epitepetran atau petran, Petrus, yang menghasilkan aslinya adalah batu karang. Jadi batu karang yang batu karang itu adalah batu yang paling kuat. Itu adalah kalau misalnya itu dikasih dalam bangunan, dalam rumah, itu adalah paling kokoh. Makanya dalam bahasa aslinya petran atau Petros yang menghasilkan nanti artinya itu adalah batu karang. Bapak Ibu, mari kita membuka di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Apa itu batu karang yang dimaksud? Bisa satu orang membacakan bagi kita? 1 Korintus 10 ayat yang keempat. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, Bapak Ibu, ternyata batu karang yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus. Mereka minum dari batu karang rohani, dan batu karang rohani yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi dasar yang menjadi kalau kita membangun fondasi kehidupan kita itu adalah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang menjauh daripada Tuhan, orang yang tidak tahu mau meletakkan fondasinya di mana, orang yang tidak tahu meletakkan fondasi yang harus dia bangun dalam kehidupannya, bisa aja tempat goyah dalam menghadapi badai. Apa yang menjadi badai, apa yang menjadi pasir dalam hidup kita, apa yang menjadi hujan yang dia katakan dalam Matius ini adalah masalah-masalah, sakit penyakit, berbagai problema kehidupan kita yang kita alami. Datanglah sebuah masalah yang kita alami, kita cepat menyerah. Tetapi kalau kita sudah tahu di mana kita meletakkan dasar kita itu, kalau dasar kita adalah firman Tuhan atau kepada Tuhan Yesus, maka kita akan kuat dalam menghadapi berbagai masalah apapun. Amin. Mungkin dalam sebuah pekerjaan kita banyak problema, atau dalam studi kita banyak yang kita hadapi, Bapak Ibu. Tapi harus kita tahu bahwa ketika kita salah meletakkan dasar, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, maka bisa aja hidup kita bisa menjadi rubuh. Seperti yang dikatakan di ayat 26 dan 27. Datanglah badai dan rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu, itulah orang yang meletakkan rumahnya
di atas pasir, sudah tahu itu adalah pasir, tapi ia masih meletakkan rumahnya. Tetapi itu adalah perumpamaan yang dikasih Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ia memperlengkapi para murid-muridnya, ia memperlengkapi agar mereka tahu apa yang menjadi dasar mereka itu. Karena sebentar Tuhan Yesus akan naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sudah membaca dari 3 kebenaran ini. Yang kedua, kehidupan yang kokoh terjadi karena mentaati firman Tuhan, membuat kita tetap kuat menghadapi badai kehidupan. Jadi dalam Matius pasal 7 ayat 25, ayat 25 katanya, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah jelas-jelas yang di firman Tuhan yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Matius ini, bahwa orang yang meletakkan rumahnya di atas batu itu akan kokoh. Dan kita tadi mencari arti batu yang dimaksud Tuhan Yesus adalah batu karang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bisa dikuatkan, kita bisa kuat menghadapi berbagai problema kehidupan, kita bisa kuat menghadapi setiap masalah, menjadi orang Kristen yang taat ketika kita tahu apa yang menjadi dasar atau fondasi kita itu. Lalu yang ketiga, kehidupan yang rapuh terjadi karena tidak mentaati firman Tuhan. Dalam Matius pasal 7 ayat 26 kita sudah baca tadi bahwa tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh dikatakan di sini, saudara. Ia mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat yang 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mempunyai sebuah kesaksian. Izinkan saya bersaksi sedikit. Waktu saya praktek 2 bulan, saya itu praktek 2 bulan di Bogor, di Cisarua. Jadi orang-orang yang saya layani itu Bapak Ibu adalah ODGJ. Tentu Bapak Ibu tahu apa itu ODGJ ya, orang yang dalam gangguan jiwa. Dan anak binanya di situ ada 35 orang. Wow. Sungguh luar biasa. Banyaknya laki-laki, perempuannya sedikit. Jadi setelah saya datang Bapak Ibu, saya dari Jakarta ke Bogor karena itu dibilang teman saya, kamu praktik di sini. Saya mempunyai satu partner cewek. Bapak Ibu, kami sampailah di namanya Panti Pemulihan Kasih Karunia. Anak-anak binanya sudah duduk di tempat-tempat mereka lah. Tapi waktu saya datang Bapak Ibu, saya tidak tahu kalau anak-anak bina itu adalah dalam gangguan jiwa. Karena mereka biasa-biasa aja, tidak ada nampak kalau dalam hidup mereka itu memiliki gangguan mental. Waktu saya datang, kok banyak kali mentornya ya. Kukira itu semua mentor-mentornya. Padahal itu adalah anak bina Bapak Ibu. Mentornya di situ ada 12 orang. Terus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama beberapa hari karena kami di situ ada 2 bulan, tiap hari kami konseling kepada anak-anak bina itu. Kenapa mereka bisa masuk ke sini? Ternyata latar belakang mereka itu Bapak Ibu, karena mereka sudah menjauh dari Tuhan. Apa yang menjadi latar belakang mereka itu, yaitu ada orang yang mabuk-mabuk, ada orang yang hilang pekerjaannya, ada orang yang karena jatuh cinta, karena tidak diterima tidak diterima cintanya, maka ia masuk di panti pemulihan kasih karunia. Jadi Bapak Ibu, disitulah saya juga banyak belajar bagaimana ketika kehidupan kita itu sudah menjauh daripada Tuhan. Di situ kita tahu ketika kita salah meletakkan fondasi. Terima kasih Bu. Ketika kita salah meletakkan fondasi kehidupan kita itu, bahwa itulah akibatnya akan terjadi gangguan mental.
Jadi sangat terberkati bagi kita dalam firman Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata kepada kita pada pagi hari ini, mari kita cari tahu apa yang menjadi fondasi kehidupan kita. Jangan-jangan kita beribadah hanya sebagai rutinitas, karena itu adalah hari Minggu, makanya